Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Armin Family. Bapak Ibu, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rahmat dan rezeki yang melimpah. Semoga Bapak Ibu yang menyaksikan video saya ini bisa segera berangkat haji atau umroh. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Bapak Ibu, kali ini saya menceritakan bagaimana risiko kalau kita terlambat mau sholat ke Masjidil Haram, ke masjid ya, baik di Mekah ataupun Madinah. Kalau kita datangnya terlambat, pertama kita tidak bisa masuk ke dalam ya. Artinya kalau kita mau sholat di pelataran depan Ka'bah, itu kadang-kadang 2 jam sebelumnya itu kita sudah harus berada di dalam Bapak Ibu. Kalau tidak ya risikonya kita tidak bisa masuk. Bisa diarahkan ke lantai 1, 2, dan 3, atau kita sholat di luar, di depan-depan sini nih, daerah sini nih Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin sholat di dalam, saya sarankan agar datang lebih awal. Jadi kalau saya perhatikan ya, kalau saya amati, kalau kita ini di Mekah ataupun di Madinah ya, memang kita kan tujuannya hanya untuk beribadah ya. Mungkin 80% ibadah ya. Jadi hampir usahakan kalau saya dan istri 5 waktu sholat di masjid. Jadi namanya itu ziarah, ke kebun kurma malah kemana-mana itu saya tuh hanya opsional. Malah kalau bisa saya nggak perlu ke sana ya. Alhamdulillah saya sudah beberapa kali umroh ya. Jadi menurut saya sekali cukup lah. Jadi kita lebih banyak ibadah karena Bapak Ibu tahu di Masjidil Haram kalau kita beribadah di sini pahalanya 100.000 kali lipat. Sementara di Madinah 1000 kali lipat gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ya, kita sholat subuh jam 3 kadang-kadang kita sudah harus bangun, sudah harus berangkat, siap-siap paling tidak. Nanti pulang dari sholat subuh, kita kalau bisa di masjid dulu ya. Kita sholat duha, ngaji segala macam. Nanti kira-kira jam 7 baru kita kembali ke hotel untuk sarapan, mandi, dan segala macam. Nah, biasanya jadi sela-sela itulah ada tur atau ziarah ya, jalan-jalan. Kalau saya kadang-kadang saya manfaatin untuk istirahat gitu. Karena jam 11 kita sudah harus berangkat lagi ke masjid ya. Siap-siap untuk sholat zuhur. Jam 11 kalau kita bisa sudah masuk ke dalam ya. Dan nanti ini kita sholat zuhur. Nanti setelah sholat zuhur biasa saya pulang ya dengan istri, makan siang di hotel. Kemudian nanti jam 3 sudah siap-siap lagi untuk pergi lagi ke masjid untuk sholat asar. Kadang-kadang asar sampai maghrib itu kita nyambung ya. Nggak ke hotel, kita di masjid aja gitu. Nah, setelah maghrib kita pulang, kita makan malam, lanjut kita sholat isya, berangkat lagi lebih awal gitu Bapak Ibu kalau mau di dalam. Atau kadang-kadang maghrib isya kita tetap di masjid ya, sholat setelah isya baru kita pulang. Karena biasanya hotel itu makan malam disediakan sampai jam 10 masih ada gitu. Ya walaupun kalau kita telat-telat ya tinggal sisa-sisa ya makanannya. Atau enggak kita makan di luar ya. Karena saya yakin kalau Bapak Ibu 5 hari, 6 hari di Mekah itu biasanya udah bosen ya.
Walaupun untuk masakan Indonesia ya. Kalau saya biasanya paling 2-3 hari udah nggak mau lagi makan. Saya cari makanan di luar ya. Nah, setelah itu kita kembali ya Isya ya. Habis Isya tuh kalau kadang-kadang kita kesempatan untuk jalan-jalan ya, mau berbelanja atau apa. Maka itu kalau bisa jam 10 udah tidur lagi Bapak Ibu, jam 10 malam itu ya. Karena kita paling tidur hanya 4-5 jam gitu. Jadi saya sarankan fisik harus disiapkan baik-baik Bapak Ibu. Jadi gimana ya kalau kita terlambat ya, kadang-kadang ngantuk, bablas, bisa kelewatan ya. Itu risikonya kalau kita terlambat ya ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, di video ini banyak ya, ini video orang terlambat tidak bisa masuk ya. Jadi masih di luar gitu. Nanti kadang-kadang menjelang azan, ini terutama ini saat sholat subuh nih, dibuka gitu. Tapi setelah menjelang azan sholat subuh gitu Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang itu belum dibuka gitu. Sebagian luar sholatnya, sebagian tuh ada yang nggak mau sabar dia langsung naik ke atas. Itu biasa ke rooftop. Nah, saya mencoba sholat di sini Bapak Ibu nih. Saya karena terlambat. Kalau istri tetap ngotot ya, dia selalu mau sholat di dalam. Saya mau coba di sini dan ternyata enak sekali Bapak Ibu. Karena ini terbuka ya, langsung ke atas itu menatap langit gitu. Pagi-pagi sejuk banget tuh, kayaknya enak banget di sini Bapak Ibu. Kalau kita tiduran pasti tertidur mungkin di sini nih. Sekali lagi saya doakan agar Bapak Ibu bisa melaksanakan ibadah haji atau umroh gitu. Buat yang sudah umroh bisa berangkat lagi gitu. Kalau saya tuh selalu saya niatkannya mudah-mudahan tahun depan saya bisa berangkat lagi gitu ya. Mudah-mudahan gitu. Dan saya sekarang akan mencoba umroh backpacker nih, karena saya udah berkali-kali umroh pakai travel ya. Nah, berikutnya karena saran teman dan keluarga saya juga ada sering yang berangkat mandiri, jauh lebih murah nih. Kita bisa nginap di hotel bintang 5. Pokoknya biayanya dihitung-hitung bisa setengahnya nih. Kalau bisa nginep di sini nih, di Zamzam Tower nih, kan banyak hotel bintang 5 di sini nih. Karena dekat sekali ya, turun langsung kita ke halaman Masjidil Haram. Baik Bapak Ibu, demikian semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi semoga Bapak Ibu segera bisa berangkat ke Tanah Suci ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.